Walaupun sebenarnya dari awal kami nggak punya agenda, nggak punya keinginan untuk terjun ke politik praktis yang sifatnya partisan berpartai. Tapi karena sesuatu hal ini tadi, ya pelajaran yang sangat berharga, sulitnya akses ke pemerintah, maka kami memutuskan untuk menerima dukungan masyarakat tersebut. Nah, dari pengalaman kami setelah duduk di DPRD, maka itu sangat membantu bagaimana ketika LSM Gebrak dan kami hadir juga yang mendampingi masyarakat, kemudian menyampaikan, mengkomunikasikan, kalau dunia aktivis, kalau bisa langsung action, lakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, ini memang kadang-kadang menimbulkan sedikit problem. Terutama misalnya apakah kita menyuarakan ini mengganggu institusi atau tidak. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, memang yang saya jalanin, ya saya berjalan menyuarakan apa yang saya anggap benar. Artinya di satu sisi ada tata krama yang saya harus jaga, tetapi di sisi lain kewajiban saya sebagai wakil rakyat itu saya anggap lebih utama. Yang menarik tentunya kan apakah ada semacam dia inner conflict misalnya terkait posisi sebagai politisi, katakanlah tepatnya sebagai anggota DPRD. Saya pikir itu pasti dialamin semua orang. Tapi secara khusus saya sendiri merasa memang sering ngalamin itu. Ambil contoh ketika kita berbicara secara kelembagaan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang pembangunan di Kepri? Bagaimana kita menyikapi tentang upaya-upaya untuk bisa memfasilitasi masyarakat. Nah, sering sekali misalnya kita harus berdebat, terutama apa yang menjadi penting. Misalnya pendapatan harus ditingkatkan, pendapatan asli daerah. Kita ambil contoh misalnya, saya pernah menyatakan bahwa satu statement, Gubernur Kepri saya anggap gagal karena tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah ya dari sektor kelautan. Padahal kita tahu Kepri ini 96% kelautan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Nah, Kepri itu punya hak yang secara konstitusi dilindungi oleh undang-undang ya sesuai dengan misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu batas jarak ya penguasaan laut 12 mil. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mendapatkan hak labu jangkar misalnya. Tetapi karena pemerintah provinsi ini ragu dan takut, maka itu dilepas. Nah, saya misalnya dalam menyikapi ini sebagai politisi, tentu di satu sisi menjadi dilema. Karena apa? Karena politisi itu bicara lembaga. Tentu harus ada kompromi. Kompromi ya udahlah, kalau memang semua menyetujui ini ya udah dibiarkan. Tetapi sebagai aktivis, saya merasa bahwa harusnya ada gerakan-gerakan untuk bisa memperjuangkan mendapatkan hak tersebut. Saya kira inilah konfliknya. Terkait dengan pemikiran kami, ataupun lebih tepatnya tentang konsep bernegara sebagai anggota DPRD dan sebagai aktivis, kami kira tidak ada pergeseran secara mendasar bahwa prinsip-prinsip bernegara itu harus didasarkan atas kesetaraan, yaitu setara dalam pengertian bahwa setiap masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dan ini yang kami lihat sebenarnya yang perlu harus dipahami oleh negara. Jadi misalnya begini, kalau selama ini dilihat bahwa negara membantu masyarakat miskin dengan memberi BLT, memberi sembako dan lain sebagainya. Kami pikir agak berbeda. Ya, seharusnya akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu yang harus dijamin oleh pemerintah, oleh negara. Nah, hari-hari ini kalau kita berbicara di Batam, ya banyak sekali masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalaupun misalnya ada yang bisa bekerja karena koneksi ataupun karena menyogok. Saya pikir disinilah peran negara harusnya tampil bisa memastikan itu. Sehingga mereka bisa mandiri dan tidak tergantung kepada sumbangan-sumbangan ataupun bantuan-bantuan yang bersifat amal dari pemerintah. Saya pikir memang upaya inilah yang terus kami dorong agar pemerintah
bukan sebagai pihak yang memberi bantuan atau melakukan kegiatan-kegiatan charity, tetapi memang memastikan agar hak masyarakat itu terhadap akses-akses yang seharusnya diberikan kepada mereka dibuka seluas-luasnya. Nah, disinilah yang kami melihat menjadi satu tantangan yang paling berat, bagaimana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya benar-benar mampu memberikan jaminan ini. Sebagai contoh misalnya, kami juga mengupayakan agar ada keseriusan. Memang peraturan pemerintah terkait dengan lapangan kerja misalnya, semua berlaku seluruh Indonesia sama. Tetapi saya ingin juga ada yang spesifik di Kepri agar mendorong gubernur mencari celah hukum agar misalnya bisa memberikan dukungan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan gubernur semacam protek untuk tenaga kerja lokal di Batam. Nah, ini yang menurut kami paling tidak masyarakat itu terlindungi dengan akses lapangan kerja itu. Daripada misalnya gubernur memberikan bantuan-bantuan sosial yang sifatnya caritas tadi, charity tadi itu, lebih bagus memberikan jaminan. Nah, di sisi lain yang menjadi juga pokok perjuangan kami baik di DPRD dan juga di LSM selama ini saya pikir sama, yaitu bagaimana pemerintah menerapkan sebuah proses pembangunan atau konsep-konsep pembangunan yang partisipatif. Nah, selama ini semua kebijakan pemerintah itu bersifat top down, jadi dari atas diperintahkan ke bawah. Ini yang membuat kenapa pembangunan itu hampir boleh dikatakan selalu bersifat instruksional. Bukan bukan sesuatu yang menjadi kita menginginkan misalnya begini, ada tanggung jawab sosial masyarakat. Jadi sense of belonging masyarakat itu harus didorong. Nah, kalau misalnya pembangunan itu berbeda dengan pembangunan partisipatif, maka rasa memiliki masyarakat terhadap daerahnya pembangunan itu kecil sekali atau mungkin tidak ada. Jadi inilah yang kami dorong sehingga keterlibatan masyarakat itu bukan saja misalnya keterlibatan secara formal yang sifatnya ini seremonial, misalnya musrenbang. Tetapi memang harus ada forum-forum yang dibuka oleh pemerintah sehingga masyarakat itu bisa terlibat di dalam mengusulkan program-program apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ini saya kira. Jadi kalau kita ambil contoh satu kasus saja yang menarik, sekarang banyak banjir. Ya, banjir ini disebabkan oleh dua hal. Pertama karena keterbatasan drainase, keterbatasan daerah aliran sungai, tapi juga karena keterbatasan disebabkan oleh karena ulah masyarakat juga misalnya membuang sampah dan lain sebagainya sehingga aliran airnya jadi macet. Nah, ini seharusnya dari sisi partisipasi masyarakat ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tetapi memang selama ini karena kebijakan pembangunan itu sifatnya top down, masyarakat itu pasif. Jadi seolah-olah ini semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, di sisi lain pemerintah nggak bisa menanggung jawabinya semua. Makanya kami mendorong agar dibuka forum-forum, diberi kesempatan kepada masyarakat untuk merumuskan apa yang menjadi harapan dalam proses pembangunan. Kami kira itu, Bu. Tentu kami memiliki harapan besar kepada pemerintah provinsi, terutama ya di dalam upaya mengembangkan dan memajukan Kepri ini, ya harus melibatkan masyarakat. Karena kita tahu dari segi anggaran, ya Pemprov Kepri, pemerintah Provinsi Kepri itu memiliki keterbatasan yang luar biasa. Dalam arti dengan angka yang katakanlah 4, sekarang ini 1, triliun ini untuk membiayai 7 kabupaten kota itu pasti sangat minim. Nah, untuk ini kami mendorong agar program-program pemerintah provinsi bisa mendorong masyarakat juga untuk bisa produktif di dalam rangka upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi yang bersifat UMKM tadi ini. Jadi disinilah kami mendorong berharap pemerintah ya bisa memberikan prioritas. Mana yang menjadi prioritas kita. Nah, kami berharap dengan mendorong memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembangkan potensi mereka, kemudian itu bisa menjadi potensi ekonomi, dengan sendirinya nanti ke depan apa yang menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan PAD pun juga semakin baik. Di sisi lain, program-program yang seharusnya katakanlah
tadinya banyak dialokasikan untuk bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan BLT ataupun sembako dan lain sebagainya, itu bisa semakin berkurang karena masyarakat semakin mampu dan lebih mandiri di dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Nah, di sisi lain tentu dengan mendorong program-program ini itu sekaligus juga mengurangi pengangguran. Nah, biasanya kalau pengangguran itu rumusnya sudah pasti, kalau pengangguran berkurang pasti kemiskinan juga berkurang. Kami kira ini poin yang penting menurut kami. Yang pertama tentu dengan posisi saya sebagai anggota DPRD Kepri saat ini, kami masih ingin memastikan bahwa apa yang menjadi program kami ini bisa dijalankan ataupun usulan kami ini dijalankan oleh pemerintah provinsi, yaitu pertama terkait dengan pendidikan. Kami ingin mendorong yang pertama ini pendidikan, adanya upaya serius pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, memastikan infrastruktur pendidikan ini bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, tentunya kami mendorong pemerintah untuk bisa bersama-sama dengan DPRD mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu berupa peraturan daerah ataupun peraturan gubernur yang memprotek tenaga kerja lokal. Karena apa? Karena kita lihat sebagai dari industri, menjadi ironis kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa diakomodir di dunia industri ini sendiri. Dan yang ketiga, tentu harapan kami adalah mendorong agar pemerintah provinsi menyiapkan SDM yang mumpuni. Nah, satu sisi dari sisi infrastruktur pendidikan SMK ini perlu dimaksimalkan ya kuantitasnya, tetapi juga kami ingin juga mendorong kualitas, yaitu bagaimana mengupgrade tenaga siswa ini untuk menjadi tenaga siap pakai. Nah, untuk itu ada hal yang menjadi usulan kami sebagaimana yang pernah kami sampaikan di Batam Pos ketika itu, agar gubernur ya betul-betul melakukan pemerataan infrastruktur. Sebagai contoh, saat ini di Bengkong dan Batu Ampar itu tidak ada SMK. Padahal Batu Ampar dan Bengkong itu adalah bagian dari daerah industri. Kita tahu di sana memerlukan tenaga kerja. Dan tentu yang keempat, kami ingin juga program-program bagaimana mendorong kemandirian masyarakat, terutama ibu-ibu ya yang usia produktif bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu ekonomi keluarga, yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Inilah harapan kami. Nah, tentu kami mendorong ini agar bisa dilaksanakan oleh pemerintah, dan memang harapan kami ini paling tidak dalam 2-3 tahun atau 4 tahun paling lama ini bisa diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Dan kami yakin Pak Gubernur juga sejalan dengan apa yang kami usulkan ini. Itulah yang menjadi concern kami, kenapa kami harus mengawal ini sampai ini tuntas. Itu kira-kira yang menjadi poinnya. Yang menjadi harapan ataupun cita-cita saya yaitu masyarakat terbebas dari ketakutan anaknya tidak makan, anaknya tidak sekolah, dan anaknya tidak dilayani ketika sakit. Itu yang menjadi harapan saya. Jadi mereka bebas dari ketakutan itu. Terima kasih.